Seperti biasa, karena spoiler episode 156 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya setelah Xiao Xuan membunuh dua tubuh energi level Dou Sheng dari klan Hun, dia akhirnya membawa Xiao Yan dan Sun Er masuk ke dalam makamnya. Saat mereka muncul, sudah ada rumah kuno di depan mereka. Xiao Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakangnya di tengah aula besar. Ada kolam yang bersih di depannya ditumbuhi bunga teratai hijau. Dapatkah kamu memberitahuku tentang situasi klan Xiao? Xiao Yan ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata dengan jujur. Klan Xiao tidak ada lagi. Hanya ada keluarga Xiao yang ditinggalkan. Xiao Xuan perlahan mengangguk. Wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah aku duga. Setidaknya, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Xiao Xuan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Begitu aku meninggalkan tempat ini, aku akan segera menghilang. Kekecewaan langsung melintas di mata Xiao Yan. Namun, dia sekali lagi bertanya, jika kekuatan garis darah telah habis, mengapa tato klan itu muncul pada diriku? Tato klan Xiao tidak diberikan oleh yang lain, itu dibuat oleh dirimu sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan. Aku bisa merasakan 3 perubahan misterius api langit padamu. Karena aku adalah orang yang menciptakannya. Tak terduga. Kamu tidak sengaja mendapatkannya. Aku ingat bahwa aku memberikannya pada lembah api terbakar saat itu. Kata, takdir, memang tidak dapat diprediksi. Xiao Yan mengungkapkan wajah terkejut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi 3 perubahan misterius api langit di lembah api terbakar. Xiao Xuan? Xiao Xuan itu adalah leluhur klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tentu saja, 3 perubahan misterius yang kamu praktikkan masih belum mencapai langkah terakhir. Oleh karena itu, kamu tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan segera melonjak di dalam hati Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Tenang, aku telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya padamu. Langkah terakhir dari 3 perubahan misterius akan secara alami diserahkan padamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika kamu membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskan ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis darah. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, pastinya ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk saat dia mengamati mata Xiao Yan yang redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan gelombang tangannya, air kolam perlahan berputar. Banyak cahaya darah secara perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Pada saat yang sama, rambut hitamnya mulai berangsur menjadi putih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara. Namun Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Saat itu, aku menggunakan semua kekuatanku untuk mempertahankan garis darah Dou Di, dan aku menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang aku harapkan adalah untuk sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Masalah menghidupkan kembali klan Xiao tidak dapat lagi kuselesaikan. Namun, aku percaya bahwa kamu akan melakukannya lebih baik dariku. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya telah menjadi jauh lebih lembut. Dia dapat merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat yang mengejutkan, telah membawa beban yang besar. Xiao Yan, masuklah ke kolam darah dan warisi kekuatan garis darah terakhir klan Xiao. Keturunanku, semoga kamu akan dapat memenuhi janji yang telah aku buat kepada anggota klan Xiao saat itu. Suara Xiao Xuan telah menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan tua ini samar-samar mengandung harapan samar. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat mempelajari penampilan Xiao Xuan yang lebih tua. Dia sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk merasa emosional. Dia harus melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan bagi klan yang menurun ini. Kakak Xiao Yan, hati-hati.
Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya ketika mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu, melangkah maju dan memasuki kolam darah. Segera, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak benang energi darah mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti jarum. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera berubah pucat. Bahkan menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit lebih rendah. Pertahankan kesadaranmu. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan itu tidak akan mungkin untuk melepaskan kekuatan garis darah ke batasnya. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur lebih rendah. Xiao Yan bergidik ketika mendengar teriakan Xiao Xuan yang keras. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang luar biasa. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata saat Xiao Yan berendam di kolam darah. Setelah membersihkan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan lemah. Ekspresinya sangat pucat hingga menakutkan. Boom! Kolam darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan setelah 20 hari. Banyak gelembung darah muncul. Pada saat yang sama, pusaran warna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus berada di tengah-tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil. Setelah darah yang memiliki kekuatan garis darah mengalir ke tubuh Xiao Yan, dia akan mendapatkan kekuatan garis darah terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahan ini. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya warna darah menembus ke kolam darah. Setelah menuangkan darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya juga perlahan mulai pulih. 1 bulan telah berlalu. Gelembung darah terus bergejolak di dalam kolam. Kulit Xiao Yan telah kembali seperti semula dan tampak seperti dipenuhi kehidupan. Keheningan berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum gelembung darah yang bergejolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti saat ledakan terdengar. Pada saat yang sama, sekelompok cahaya ungu emas aneh menyebar dari tubuh Xiao Yan dan menghalangi jejak darah. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu emas. Butuh beberapa saat sebelum kejutan keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Fonis? Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Kekuatan garis keturunan naga Fonis? Sun Er juga terkejut ketika mendengar suara terkejut Xiao Xuan. Benda apa itu? Naga Fonis adalah makhluk misterius yang memiliki garis darah naga kuno Void dan Fonis surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang sihir. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan aku sendiri tidak pernah melihatnya. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Tapi kelihatannya, karena semakin banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao mengalir ke tubuh Xiao Yan, garis keturunan naga Fonis tidak dapat menahan tekanan dan tiba-tiba meletus. Apakah ini akan berdampak pada kakak Xiao Yan? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak dapat menghilangkan perlawanan kekuatan garis keturunan naga Fonis, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu di dalam tubuhnya. Jika itu menerobos masuk dengan paksa, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih pada Sun Er saat dia bertanya. Gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Tetua Xiao Xuan, silahkan sebutkan bantuan apapun yang kamu butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu saat menjawab. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan seksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan. Aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari 2 klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang pernah kualami secara pribadi saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah aku menyadari mengapa itu tidak berhasil. 2 jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Dengan menggunakan garis darah naga Fonis sebagai mediasi, mungkin dapat menggabungkan kekuatan garis keturunan klan Gu dan klan Xiao. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika mendengar kata-kata Xiao Xuan. Tetua Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri? 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sejenak sebelum dia akhirnya mengangguk. Kalau begitu,
Aku akan melakukan apa yang dikatakan tetua Xiao Xuan. Segera. Tangan Sun Er dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke kolam darah. Tetua Xiao Xuan. Ini adalah darah garis keturunan terbanyak yang bisa kuambil. Jika aku terus mengambilnya, itu akan mempengaruhi nilai garis keturunanku. Itu sudah cukup, terima kasih. Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Sun Er. Kamu harus istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang saja, aku pasti akan memberimu kakak Xiao Yan yang bahkan lebih sempurna. Kemudian mata Xiao Xuan tertuju pada genangan darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel saat dia berteriak. Menggumpal. Segera. Genangan darah dengan cepat mulai berputar dan mengelilingi Xiao Yan. Cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelihatannya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Pada saat yang sama, bola darah sebesar setengah kepalan tangan tiba-tiba melesat keluar dari darah yang berputar. Menembus cahaya ungu keemasan dan menghantam dada Xiao Yan dengan keras dan menyatu ke tubuhnya. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah menancap. Banyak simbol darah kecil mulai menyembur keluar dari kulitnya. Dengan semakin banyaknya darah yang mengalir deras pada Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai saling mengikis di tubuh Xiao Yan seperti pertarungan habis-habisan. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dou disaling mengikis, kekuatan garis keturunan naga Fonis yang tersembunyi di bagian tertentu tubuh Xiao Yan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa, samar-samar terdengar. Kemudian menyerbu ke dalam dua garis keturunan Dou yang saling mengikis. Dengan kendali sempurna Xiao Xuan, tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk gumpalan darah tiga warna, sebelum akhirnya mulai menunjukkan tanda penggabungan. Penggabungan ini berlangsung selama sebulan penuh sebelum akhirnya menyatu dan membentuk gumpalan darah warna ungu merah. Sebuah garis darah keturunan baru, yang menyatukan dua garis keturunan Dou dan garis keturunan naga Fonis. Kolam dalam tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air besar ditembakkan dan disebarkan ke udara. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melesat cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Douzun bintang 6 puncak. Douzun bintang 8 puncak. Aura Xiao Yan masih terus melonjak dan belum ada tanda-tanda berhenti. Kekhawatiran langsung muncul di wajah Xiao Xuan dan Sun Er ketika aura Xiao Yan telah melambung ke bintang 9 puncak. Kakak Xiao Yan, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti pada tingkat ini. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan mengecewakanku. Sementara Xiao Xuan dan Sun Er terus bergumam, suara teredam aneh tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Wajahnya menjadi warna ungu merah, dan auranya yang melambung mulai dengan cepat kembali ke semula. Douzun bintang 6, bintang 7, bintang 8. Ketika auranya mencapai bintang 9 lagi, dia menekannya dengan paksa dan berhenti pada bintang 8 puncak. Xiao Yan menghembuskan nafas keruh di mulutnya. Perasaan gembira tiba-tiba terbentuk di hatinya saat dia membuka matanya. Kakak Xiao Yan. Selamat. Sun Er tersenyum manis saat dia berkata. Xiao Yan tersenyum dan meregangkan pinggangnya yang malas. Kemudian tatapannya beralih pada Xiao Xuan. Dia sekali lagi bersujud saat dia berkata, "Terima kasih leluhur." Xiao Xuan tersenyum dengan senang hati. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Klan Xiao memiliki kesempatan untuk dihidupkan sekarang. Penantianku di sini selama bertahun-tahun sangat berharga. Namun, yang harus kamu sampaikan kali ini kemungkinan adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, kamu tidak akan bisa menggabungkan tiga jenis garis keturunan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat Sun Er yang tersenyum, tapi Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan secara alami mengerti apa maknanya. Xiao Yan, saat ini, bibit garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Kamu harus melindunginya dengan benar. Ekspresi Xiao Xuan menjadi hikmat saat dia melanjutkan. Jika kamu mencapai level Dou Di, garis darah yang terbuang di tubuh anggota klan Xiao sekali lagi akan dihidupkan kembali. Xiao Yan diam-diam mengangguk ketika mendengar penjelasan Xiao Xuan. Kemudian, Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul. Itu adalah versi lengkap 3 perubahan misterius api langit.